Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Merianti. Saya dari kelas MA 19A1 dengan nomor NIM 119105799. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori invisible hand. Teori dasar invisible hand dicetuskan oleh Adam Smith pada tahun 1795 melalui bukunya yang berjudul Theory of Moral Scientism. Setahun setelahnya, ia menggunakan istilah serupa dalam buku barunya berjudul An Inquiry to the Nature and Cause of the Wealth of Nation. Menurut Smith, pada pasar yang bebas, tiap individu dan juga bisnis akan sama-sama mengedepankan kepentingannya sendiri. Secara rasional, pebisnis atau perusahaan akan memaksimalkan keuntungan dalam produksi barang atau jasa, sedangkan individu atau konsumen akan memaksimalkan utilitas dan kepuasan dalam menggunakan suatu produk atau jasa. Hal tersebut nantikan akan memaksimalkan manfaat sosial yang ada. Konsumen dan pebisnis akan berinteraksi mencari yang terbaik bagi kedua belah pihak. Pasar bebas sendiri bekerja dengan prinsip laissez-faire atau let be. Pada masa itu, pemerintah cukup ikut campur dalam jalannya perekonomian. Smith menegaskan bahwa intervensi pemerintah pada perekonomian justru dapat menghambat jalannya perekonomian. Intervensi pemerintah pun akan mengacaukan jalannya mekanisme ekonomi yang dijalankan oleh si tangan tak terlihat. Secara otomatis akan mengalokasikan sumber daya ekonomi secara lebih efisien dan efektif. Oleh karenanya, peran pemerintah dalam perekonomian pun harus minim mungkin. Manusia sebagai makhluk bebas yang memiliki akal sehat tidaklah harus didikte, biarkan mereka menjalankan aktivitas perekonomian berdasarkan self-interest atau kepentingan diri sendirinya dengan panduan si tangan tak terlihat. Contoh invisible hand, misalnya begini. Di suatu kota, sebut saja namanya bunga, terjadi kelangkaan beras. Entah karena panen gagal atau naiknya tingkat konsumsi, maka harga beras di kota bunga menjadi mahal. Melihat harga beras yang lebih tinggi di kota bunga, para pedagang beras di kota-kota lain ramai pergi ke kota bunga untuk berjualan beras. Karena dengan harga yang lebih tinggi, mereka berharap mendapat keuntungan yang lebih besar. Membanjirinya persediaan beras di kota bunga menyebabkan jumlah supply bertambah sementara jumlah demand tetap. Sesuai dengan hukum ekonomi, harga beras di kota bunga akan turun hingga batas yang wajar. Invisible hand menggambarkan bagaimana kepentingan individu, dalam hal ini keinginan untuk mendapat keuntungan yang besar daripada pedagang beras secara tidak sengaja justru menyebabkan harga beras di kota bunga turun sampai ke batas yang wajar. Kritik terhadap teori invisible hand. Ada beberapa pihak yang memiliki pernyataan kontra dengan teori invisible hand. Menurut mereka, invisible hand atau tangan tak terlihat tidak akan selalu menghasilkan manfaat sosial yang baik. Konsep dan motif yang mengedepankan kepentingan pribadi justru akan mendorong perbuatan jahat dan kriminal demi menguntungkan diri dan menyebabkan beberapa dampak lainnya, seperti monopoli, eksternalitas negatif, bantahan melalui teori Keynesian. Monopoli. Dalam persaingan, pasti akan ada pihak yang menang dan yang kalah. Perusahaan atau pebisnis yang dominan pada hakikatnya akan mencoba menyingkirkan kompetitor dari pasar, sehingga ia bisa memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Saat monopoli pasar terjadi, perusahaan bisa dengan mudah menaikkan harga atau mengurangi biaya dengan menurunkan kualitas yang pastinya akan merugikan konsumen. Eksternalitas negatif. Dengan tujuan teori invisible hand untuk memaksimalkan keuntungan, maka akan mendorong perusahaan untuk bersikap eksploitatif (be-immerse), misalnya mengeksploitasi sumber daya alam untuk mendapatkan bahan baku tanpa memperdulikan kondisi lingkungan dan dampak jangka panjang. Jika pada pasar tidak ada intervensi, maka praktik seperti itu akan sangat rawan terjadi dan akan merugikan banyak pihak, terutama konsumen. Melalui teori Keynesian. Dalam makroekonomi, teori invisible hand dibantah oleh teori Keynesian
yang mempertanyakan validitas konsep invisible hand secara jangka pendek. Teori yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes berisi tentang argumen perlunya intervensi pemerintah dalam membangun keseimbangan pasar. Salah satu kondisi yang memerlukan intervensi eksternal yaitu pemerintah adalah pada masa resesi, sebab sektor swasta dinilai tidak cukup mampu menggerakkan perekonomian agar bisa terbebas dari resesi. Pemerintah bisa menerapkan kebijakan yang nantinya bisa meningkatkan daya beli. Salah satunya seperti menyesuaikan tarif pajak, sehingga ekonomi bisa bergerak dan demand pun meningkat. Sekian penjelasan tentang teori invisible hand. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.